kita hidup sekali dan kita juga mati sekali. Jadi beri kesan yang berarti untuk orang-orang terdekat, karena kita hidup di dunia hanya sementara. Jadi jangan pernah sia-siain waktu sama sahabat lu. Lu selalu yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Nggak mungkin semua masalah nggak ada jalan keluarnya kan. Lu pertama lu yakin pasti masalah lu bakal kelar. Itu. Main bergaul sama siapa aja asal jangan bikin kecewa sama jangan bikin malu sih. Yang selalu gue ingat, Tolong kalau menolong orang kayak semampu kita aja gitu. Iya. Jangan pernah maksain. Kalau sekiranya kita nggak bisa untuk nolong orang itu, ya udah jangan ditolong. Zombie apocalypse. Halo guys, kembali lagi bersama kita dari Vape Story Channel. Di sini gue Timur Dan gua Haidir. dan gue Rian. permainan tanya bertanya. Nah, tanya bertanya ini langsung disediain sih dari tim kreatif kita. Ada di depan ya. Langsung aja dari Rian aja ngambil ya. Oke, gue ambil dan gue mulai. Apa yang lo rinduin saat menjadi anak kecil? Yang gue rinduin saat menjadi anak kecil, bermain tanpa beban dan tanpa ada masalah sekalipun, dan kita tidak ada pikiran sekalipun. Kalau menurut lu, Mur? Ya, kenang rindu yang gue rinduin saat kecil itu disuapin sama nyokap, ya kan, pertama. Terus nggak punya beban. Lu mau main kayak apapun sama siapapun, lu nggak ada beban. Kan, kalau udah mau maghrib, udah maghrib nih, pasti ngaji, ya pasti kan kayak gitu kan, ngaji apa segala. Itu sih yang gue rinduin banget di saat waktu gue kecil. Untuk Idir, Kalau gue sih ya itu kayak di saat kita lagi main sampai nggak inget waktu gitu, sampai larut malam, sampai kita dimarahin sama orang tua, pulang-pulang baju kotor ya kan. bener. Ya itu sih kayak kenangan itu nggak akan lupa sih mau sampai kapan. Kriteria pasangan lu bagaimana sih? Itu bagaimana? Kriteria pasangan menurut gua ya, kriterianya pasti cakep pertama. Kedua pasti bisa mahamin apa yang lagi lu rasakan. Itu sih kriteria yang gua maksud untuk pasangan gua gitu. Kalau untuk ide sendiri, Kalau gue sih kayak mengerti sesama sih dan menerima apa adanya sih. Padamu yang meracuni. Kriteria pasangan menurut gua baik, cantik, gak munafik juga kan, cantik, saling perhatian, saling berjuang lah. Siapa panutan lu untuk menjalani hidup? Ya pasti kalau panutan gua ya orang tua lah ya. Bang. Nah kalau menurut lu gimana tuh Mur? Siapa panutan? panutan gua dalam hidup gua itu nyokap. Si nyokap lah ya. Pasti nyokap. Mau gimana pun nyokap lu, mau gimana pun lu kayak mau gimana pun lu apa segala berbuat apa, pasti lu selalu ikutin panutan apa kata nyokap lu. Ya kan? Mau lu sehina apapun, mau lu kayak manapun, pasti lu bakal balik ke nyokap. Panutan gua dalam hidup, orang tua gua yaitu ibu. Dia udah ngurusin gua selama 22 tahun sampai sebesar ini. Gua juga sering curhat, teman hidup. Saling tukar pikiran lah, gimana caranya kita bisa lepas dari beban, masalah semuanya. Jadi tuh kita terima kasih banyak banget buat mama kita yang ada di rumah, dan untuk mama kalian juga yang ada di sana ya. Lanjut di atas, lanjut. Coach, apa yang lu pegang untuk motivasi hidup? Apa tuh? Menurut gua, diri gua sendiri ya, banyak belajar bersungguh-sungguh sih buat mencapai masa depan yang sukses. Kalau menurut lu, Mur? Kalau menurut gua kuat hidup dalam motivasi hidup gua ya, lu terus jalan di depan, jangan lu balik ke belakang, karena di depan itu pasti ada tujuan yang
kalau ke belakang lu bakal pasti bakal lu ingat masa lalu lu. Mau lu kayak gimana pun, mau apapun, udah lu tetap terus jalan ke depan, jangan lu pandang ke belakang karena di belakang pasti ada banyak masalah. Kalau menurut lu deh, Kalau gue sih quotes yang gue pegang ya, gue ya jangan mencemaskan hari ini karena pada dasarnya semua udah ada yang ngatur. Ya. next word. Apa yang paling kamu hargai dalam persahabatan? Sahabat kan pasti selalu menghargai, ya kan? Mau sahabat lu kayak gimana pun, mau mentas sahabat lu ada masalah, ada apa pasti cita-cita ke sahabat. Yang paling dihargai dari sahabat itu di saat kita punya masalah, kita entah lagi kayak gimana pun, kita pasti cita ke sahabat. Dia ada support lah. Dia support. Anggap aja sahabat itu support system kita, setelah orang tua, setelah pacar kita. Di saat kayak gini pun, gue kayak gini pun juga, nah, dia juga selalu nasihatin gue. Lu nggak sendiri, lu ada kita, gitu. Tapi nih pandangan lu untuk sahabat yang nggak pernah kayak mengerti lah gitu, kayak nyepelein gitu, tentang artinya komitmen, itu pandangan lu tuh kayak gimana? Mungkin kalau untuk pandangan gue, di situ juga gue belum sepenuhnya bisa ngomong tentang komitmen apa segala. Di sini gue juga masih belajar tentang yang namanya komitmen, ya kan? Di saat hari ini aja kumpul apa segala, oke, gue datang. Kalau misalkan di saat gue nggak, misalkan nih gue nggak nongol di grup, tapi gue nggak baca apa yang ada di grup itu dan dibilang hari ini kumpul, hari ini ada syuting, pasti datang dong, ya kan? Menghargai, ya kan? Walaupun gue nggak nongol apa segala, entah kalian juga yang di rumah juga kayak begitu apa gimana ya? Apa itu? Apa itu? Apa itu? お前はもう死んでいる。 Yang gua hargai dalam persahabatan ya waktu. Karena waktu buat perkumpulkan itu cuma seminggu sekali menurut gua sih. Kayak waktu syuting, waktu apa. Pentingnya waktu itu karena kita butuh berkumpul semuanya dan musyawarah sih menurut gua. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kebersamaan, karena kita hidup sekali dan kita juga mati sekali. Jadi beri kesan yang berarti untuk orang-orang terdekat karena kita hidup di dunia hanya sementara. Jadi jangan pernah sia-siain waktu sama sahabat lu. Sahabat tuh kalau di saat lu lagi down, di saat lu lagi benar-benar susah, di saat lu lagi terpuruk, dia ada. Itu yang dinamakan sahabat. Jadi lu harus manfaatin sih waktu lu sama sahabat. Next dia ambil. Next. Apa cita-cita lu saat kecil? Apa cita-cita lu? Saat lu kecil. Apa tuh? Jelas kah? Cita-cita lu saat kecil. Cita-cita gue waktu kecil tuh gue Main kerambol. nggak gitu itu kan cita-cita bro. Bukan ya? Itu mah game yang Oh, game ya. sampai saat ini juga masih ada orang main karambol kan, itu pasti Lu main karambol sih? Iya. cita-cita gue waktu kecil itu gue pengen jadi dokter. Kenapa gue pengen jadi dokter? Karena gue lihat dokter itu, oh jadi dokter itu berwibawa, dia bisa nyelamatin semua orang, ya kan? Dari orang sakit itu apa semuanya dia bisa nyelamatin, ya kan? Gak mungkin gue ngambil kapasitas jadi dokter, sebenarnya mungkin nggak mungkin sih, tapi gue kayak nggak yakin, ya kan? Nggak yakin, jadi gue beralih kuliah ngambil jurusan manajemen bisnis dan gue sampai sekarang alhamdulillah gue udah semester akhir ya, udah nyusun ya, mudah-mudahan sih setelah lulus bisa jadi bisnis. Amin. Ya kan, mudah-mudahan ya, bismillah. Kalau lo Rian, Cita-cita gue pengen jadi TNI sih. jadi Cuman gue pikir-pikir lagi pas gue jadi besar, berujung besar nih, gue pikir gue kayak nggak minat gitu ya. Karena gue orangnya nggak mau diatur sama waktu sih. Karena keinginan seseorang kan nggak perlu dipaksa. iya.
Tapi di antara kita bertiga kan kayak ada yang DPR ya, dokter, TNI. Kalau gua dulu kayak punya temen itu Bahar namanya. Gua bilang ke dia, cita-cita lu jadi apa? Tukang somai. Bangsat kau. Itu parah sih ya. itu buat cita-cita. Iya bukan, doa itu. Itu doanya dan akhirnya kenyataan. Ternyata dia jadi tukang somai. Iya, dia sekarang dagang somai di depan PT 2 Kuda. Saya lagi. 2. Itu parah yang Bahar tuh ya, Bang. Bangsat kau. Bikin kecet aja emang. Apa tantangan terberat yang pernah kamu lewati sejauh ini? Apa tuh tantangan terberat lu ya? Tantangan gua terberat sejauh ini dalam hidup keuangan sih. Ya kenapa gua bilang keuangan? Karena keuangan itu ya sensitif aja hubungannya. Kalau kita nggak punya uang kan bisa pusing, Iya benar. bisa kepikiran gitu Iya. kan. Apalagi kita juga udah tanggungan ya. Baik tanggungan. Satu lagi sih nggak dihargain juga kalau kita nggak punya uang. Sakitnya di situ. Iya. Makanya oleh karena itu kita harus bekerja keras, fokus ke dalam semua hal. Kalau kita punya uang kan enak, selalu dihargai. Iya. Apapun apa yang mau kita mau pasti ada ya. Betul. Kita punya uang. Iya. Kalau lu umur, Tantangan terberat yang pernah gua lewati sejauh ini. Tantangan terberat gua ya gua ya baru bulan inilah ya. Tantangan gue yang udah berat banget. Gua resign dari kantor. Terus gua adalah satu masalah ya kan, nggak perlu gua ceritain juga. Tapi masalahnya juga berat juga ya, entah ya karena gua difitnah dari sejauh itu pun itu udah berat banget buat gue, yang dari kantor gue udah ada masalah apa segala ya kan. Jadinya tuh itu sih udah terberat banget buat gue. Masalah terberat gue yaitu pasti pertama tentang finansial kita ya kan. Dari tantangan terberat itu sih yang menurut gue udah gue hebat banget nih, gue bisa ngelarin masalah seberat ini. Satu persatu alhamdulillah masalah gua kelar. suatu reward lah ya. Itu reward banget bagi hidup gue ya kan. Kayak itu tenang banget, masalah satu-satu kelar udah. Tapi sih alhamdulillah dari masalah itu semuanya udah kelar, udah terlewatkan, dan gue juga udah buat laporan semuanya. Ya alhamdulillah sih sekarang gue udah kayak udah gak ada beban gitu. Beban gue tinggal satu. Apa tuh? Tugas akhir gue gak kelar. Nah, kalau pengalaman yang lu ambil nih, yang lu petik lah kayak dari masalah ini tuh apa? Pelajaran. Ya biar kayak yang di sana tuh bisa ngambil pelajaran dari masalah ini. Lu harus tetap sabar, lu jangan panik apa segala ya kan. Pertama, lu selalu yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Nggak mungkin semua masalah nggak ada jalan keluarnya kan. Lu pertama lu yakin pasti masalah lu bakal kelar. Itu. Apa tantangan terberat yang pernah kamu lewati sejauh ini? Mencemaskan masa depan sih. Mencemaskan masa depan. Karena gue tuh emang apa ya, selalu kayak bingung, kayak cemas aja gitu, gue bakal bisa ngebagian orang tua gue enggak Iya, benar. Yes. Gimana ke depannya? Iya sih. Iya, itu Dan- juga iya. sih benar. Itu mungkin untuk semua Iya. orang juga pasti bakal mikirin sih Iya. tantangan terberat untuk depannya gimana. Satu pasti bakal mikir ke depannya untuk kayak gimana cara kita bisa ngebagiin orang tua. Itu tantangan terberat kita kan. Apakah lu udah bisa ngebagiin orang tua lu? Iya kan. Pasti orang tua bisa bahagia ya. Apakah orang tua bisa bahagia? Kita bisa melangkah sejauh ini, semuanya pasti ada doa dari orang tua. Next word next. Kan gue. Apa nasihat orang tua yang kamu ingat? Apa tuh? Gue selalu ingat nasihat orang tua gue. Lu boleh berteman sama siapa aja, ya kan? Tapi satu, lu jauhin narkoba, ya kan? Karena kalau lu udah satu pakai kayak gitu, pasti lu bakal kecanduan terus, ya kan? Pokoknya satu, lu jauhin narkoba. Ingat sholat. Mau lu sebagaimanapun, mau lu seburuk apapun, satu, lu sholat. Sholat jangan tinggalin waktu. Walaupun gue juga suka ninggalin sholat, atau sholat gue belum bisa 5 waktu atau kayak gimana pun,
pokoknya sholat jangan tinggalin, dan lu juga jangan pernah nyoba-nyoba yang namanya narkoba, nyabu, apa segala, ganja, apa segala, jangan banget, karena itu nggak sehat banget untuk diri lu sendiri gitu, ya kan. Lu boleh berteman sama orang yang bertato, orang yang kayak gimana pun, anak jalanan apa gimana pun, lu boleh berteman, tapi satu, lu janganlah ikut-ikutan mau teman lu pakai narkoba apa gimana, lu diajakin, lu jangan, karena itu bakal nggak baik juga untuk diri lu sendiri. Kalau untuk lu sendiri dia, nah, nasihat dari orang tua lu yang lu ingat? Kalau yang masih gue ingat sampai sekarang, kalau mau nolong orang sih jangan tanggung-tanggung ya. Kita kalau mau nolong dengan senang hati gitu. Tolong, kalau menolong orang kayak semampu kita aja gitu. Jangan pernah maksain. Kalau sekiranya kita nggak bisa untuk nolong orang itu, ya udah jangan ditolong. Pertolongan itu bukan hanya soal materi ya, kayak tenaga, pikiran, Iya, benar. itu ini juga pertolongan kan. Kalau menurut lu gimana tuh ya? Nasihat orang tua gue menurut gue, main bergaul sama siapa aja asal jangan bikin kecewa sama jangan bikin malu sih. Yang selalu gue ingat. Iya. Next. Next, ini terakhir ya. Terakhir ya. Menurut lu perlu nggak sih royal sama temen? Menurut gua royal sama temen sih perlu ya. Tapi royal sama temen juga yang kita milih-milih juga sih kalau mau royal sama temen. Karena kan nggak semuanya temen tuh baik juga. Kan temen tuh ada beragam jenis, ada yang bermuka dua, terus juga ada apa ya, kayak yang ular lah gitulah. Pokoknya ular lah ya. Pokoknya banyak lah. Lu boleh royal ya, tapi dengan orang-orang tertentu aja. Karena gue sih bisa ngejamin sih ya, di zaman sekarang tuh banyak temen yang fake aja. Malah tuh yang temen-temen yang bener-bener real itu temen-temen lama. Lu bakal sadar nanti lu bakal nemuin bahwa yang temen-temen bener-bener tuh ya temen-temen lama lu yang ngerti lu dari babat bibit bobot gitu. Itu sih. Kalau menurut lu gimana tuh Mur? Kita royal boleh ke siapa aja, ya kan. Mau lu royal ke teman lo, ke sahabat lo, ke keluarga lo, kita boleh royal ke siapa aja. Asal satu kita lihat, kita udah bisa belum sih royalin diri kita sendiri, ya kan. Lu boleh, lu mau royal ke teman-teman lo, ke keluarga lo, ke siapapun, ke pacar lo, boleh. Royal itu ya kalau menurut gue sih wajar kalau mau royal, ya kan. Tapi lu lihat diri lu udah belum sih royalin untuk diri lu sendiri gitu. Apa yang udah lu kasih untuk diri lu sendiri? Apa yang udah lu pernah, apa yang lu selalu kasih dalam hidup lu, royal tentang apa gitu. Kalau untuk lu sih ya? Kalau menurut gua royal sama teman perlu sih. Royal mah nggak perlu tanpa kita suruh juga sih. Iya. Itu keinginan dari diri kita sendiri. Iya, Dari hati lah ya. dari hati. Dari hati. Cuman kita lihat-lihat orang juga. Karena kan banyak juga sih yang dari kateder ngomong teman baik kampek baik gitu. Kita juga harus belajar juga. Iya. Terutama royal sama keluarga sih kalau kita utamain. Iya. Habis keluarga, teman. Kalau tambahan sini dari gue ya. Kalau menurut pandangan lu nih berdua, untuk orang yang selalu memaksakan dalam hal apapun gitu, kayak dia pengen nongkrong di tempat-tempat yang wow, tapi dia harus minjem uang dulu ke orang biar bisa ke tempat itu dan kelihatan mewah. Itu pandangan lu tuh bagaimana lu? Timur dulu. Kalau untuk pandangan gua, lu jangan terlalu memaksakan, walaupun ya kan, lu boleh apa segala, tapi lu lihat keuangan lu kayak gimana. Kalau pandangan gua kurang senang aja sih. Karena lebih baik kalau nggak ada ya udah jadi paksain. Ya bisa menyesuaikan lah. Kita bisa menyesuaikan. Lebih baik kita apa adanya aja, banyak bersyukur. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk sesi bertanya. Untuk kalian yang ingin ngajuin pertanyaan, langsung aja komen di bawah sini ya. Komen di YouTube Vibe Story Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Cut! Yunus tuh sama lain.